Sekarang kita akan lihat kegunaan turunan untuk menghitung limit. Di sini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan bentuk tak tentu. Jadi di sini kita punya ada 7 bentuk tak tentu sebenarnya. Bentuk tak tentu yang sudah familiar bagi kita adalah bentuk 0 per 0 dan bentuk tahingga per tahingga. Dari bab sebelumnya, kita biasa menghitung limit dengan bentuk tak tentu ini dengan cara memanipulasi terlebih dahulu, misalkan memfaktorkan, mengalikan dengan sekawan, dan lain sebagainya, atau memanfaatkan teorema Apit. Ini berbagai contohnya. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bentuk-bentuk tak tentu lainnya. 0 kali tahingga kurang tahingga, dan ada bentuk tak tentu yang bentuknya eksponensial atau pangkat 0 per 0, tahingga pangkat 0, atau 1 pangkat tahingga. Nah, bentuk-bentuk tak tentu ini kita perlu manipulasi terlebih dahulu untuk menghitung limitnya jika ada. Namun kita akan memanfaatkan turunan sebagai bantuan kita dalam menghitung limit yang terkandung dalam aturan L'Hopital di sini. Misalkan kita punya fungsi f dan g, ini fungsi-fungsi yang terdiferensial pada selang AB, dan turunan fungsi g-nya 0. Dan turunan fungsi g-nya tidak 0 pada selang AB. Jika kita punya c yang terdapat pada selang AB dan limitnya 0 untuk fungsi f dan fungsi g di x menuju c ini, atau limitnya sama-sama tahingga, namun turunannya, limit dari pembagian turunannya di sini, limit dari f aksen per g aksen untuk x menuju c ini ada, maka limit dari fx dibagi gx ini sama saja dengan limit dari turunan dibagi turunannya, turunan f dibagi turunan g. Jadi di sini kita bisa menggunakan aturan L'Hopital secara langsung untuk menyelesaikan limit-limit dengan bentuk tak tentu tipe 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Untuk tipe bentuk tak tentu yang lain, tentunya kita bisa membuat dia memaksakan bentuk limitnya menjadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga, sehingga kita bisa memanfaatkan aturan L'Hopital. Sebagai contoh, kita tahu limit x menuju 1 dari ln x kuadrat itu 0. Begitu juga untuk limit x menuju 1 dari x kuadrat kurang 1. Maka limit x menuju 1 dari ln x kuadrat dibagi x kuadrat kurang 1 ini merupakan bentuk tak tentu tipe 0 per 0. Sehingga kita bisa manfaatkan aturan L'Hopital. Di sini kita menuliskan notasi sama dengan, lalu kita tuliskan huruf L. Ini menandakan bahwa kita menggunakan aturan L'Hopital di sini. Sehingga kita bisa peroleh limitnya akan sama dengan limit dari turunan pembilang dibagi turunan penyebut, yaitu 2 per x dibagi dengan 2x, yang bisa disederhanakan menjadi limit x menuju 1 dari 1 per x kuadrat yang adalah 1. Berikut adalah contoh untuk menghitung bentuk tak tentu tipe selain 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Di sini kita punya contohnya bentuk tak tentu tipenya tahingga minus tahingga, yaitu 1 per x dikurangi kosekan x untuk x menuju 0 plus. Tentunya kita bisa menyamakan penyebut terlebih dahulu, karena kosekan di sini adalah 1 per sinus, sehingga kita bisa peroleh bentuk lainnya adalah sinus x dikurangi x dibagi seluruhnya dengan x sin x. Dan apabila kita ambil limitnya untuk x menuju 0 plus, kita bisa peroleh sekarang bentuknya merupakan bentuk tak tentu 0 per 0. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan aturan L'Hopital. Kita bisa dapatkan hasilnya adalah limit untuk x menuju 0 plus dari cos x dikurangi 1 dibagi sin x ditambah x cos x. Namun, limit ini masih merupakan bentuk tak tentu 0 per 0. Sehingga kita bisa manfaatkan aturan L'Hopital sekali lagi. Diperoleh limit x menuju 0 plus dari minus sinus x dibagi 2 cos x dikurangi x sin x. Dan ini hasilnya adalah 0.
Selanjutnya kita lihat bentuk tak tentu 0 kali tak hingga. Di sini limit X menuju 0 plus dari X dikali ln X. Di sini kita bisa pindahkan satu suku ke penyebut. Di sini kita pindahkan X ke penyebut, sehingga kita bisa tuliskan dia menjadi ln X dibagi 1/X. Dalam kasus ini kita bisa memperoleh bentuknya menjadi bentuk tak tentu tipe tak hingga dibagi tak hingga. Sehingga kita bisa manfaatkan aturan L'Hopital, sehingga kita bisa peroleh bentuknya berubah menjadi limit X menuju 0 plus dari 1/X dibagi minus 1/X kuadrat, yang bisa disederhanakan menjadi limit X menuju 0 plus dari minus X, yang hasilnya adalah 0. Dan bentuk tak tentu tipe eksponen di sini, kita ambil contoh limit X menuju 0 plus dari X pangkat X. Ini bentuknya 0/0, bentuk tak tentu. Di sini kita akan manfaatkan sifat kekontinuan dari fungsi logaritma natural. Kita ingat bahwa fungsi logaritma natural ini kontinu pada interval 0 tak hingga, pada domainnya atau daerah asalnya. Sehingga kita bisa mengambil limitnya dan menukar urutan perhitungan limit dengan logaritma natural. Jadi di sini logaritma natural dari limit X menuju 0 plus X pangkat X ini sama saja dengan limit X menuju 0 plus dari logaritma natural untuk X pangkat X. Dan kita bisa manfaatkan sifat logaritma natural, dan kita bisa peroleh limit X menuju 0 plus dari X dikali ln X. Melalui contoh sebelumnya kita peroleh di hasilnya 0. Jadi kita dapatkan ln dari limitnya 0, artinya limitnya adalah E pangkat 0, yaitu 1. Namun sayangnya aturan L'Hopital tidak selalu berlaku untuk limit yang bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi ada saja limit yang tidak bisa diselesaikan dengan aturan L'Hopital. Contohnya limit X menuju tak hingga dari akar 1 tambah X kuadrat dibagi X. Ini bentuk tak tentunya tipe tak hingga per tak hingga. Namun jika kita menggunakan aturan L'Hopital, ini tidak akan selesai, bahwa karena kita bisa peroleh bentuknya akan berulang-ulang terus-menerus, tidak henti-henti. Sebenarnya limit ini tidak perlu menggunakan aturan L'Hopital untuk mengerjakan limit ini, karena kita dengan mudah bisa menuliskannya menjadi limit X menuju tak hingga dari akar dari 1 dibagi X kuadrat ditambah 1, yang adalah 1. Jadi terkadang aturan L'Hopital tentunya aturan yang sangat powerful, sangat bagus, sangat berguna begitu ya untuk menghitung limit-limit yang sulit. Namun kita juga tidak bisa melupakan metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam menghitung limit.